Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu, pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan secara intensif, polisi akhirnya menetapkan Zekli dan rekannya yang berinisial A sebagai tersangka pelaku pengeroyokan terhadap Mario Lawalata. Mengutip keterangan Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Aswin, penyidik juga sudah melayangkan surat panggilan kepada Zekli dan rekannya itu guna dimintai keterangannya sebagai tersangka tertanggal 29 Januari lalu. Namun hingga kini keduanya belum juga datang memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. Karenanya penyidik akan segera melayangkan surat panggilan kedua. Sementara itu Mario Lawalata juga sudah mendapatkan informasi terkait penetapan Zekli dan rekannya sebagai tersangka. Menurut Mario, hal ini membuktikan jika laporan yang dibuatnya di Mapolres Metro Jakarta Selatan terkait pengeroyokan yang dialaminya tidak mengada-ngada. Jadi ya berarti kan memang udah jelas semuanya gitu ya. Maksudnya pelaporan saya juga nggak main-main gitu, saya nggak asal-asalan gitu. Jadi ya polisi juga udah menjadikan tersangka, ya udah diproses terus saja. Dari hasil keterangan saksi tersebut, berikut ada barang bukti yang diperoleh berupa alat setrum tangan yang dipegang di tangan, handstrum dan jaket, serta hasil visum yang sudah didapat oleh penyidik dari rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan yang ada tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa inisial A dan ZL itu ditetapkan sebagai tersangka. Hasil dari pemeriksaan, penyidik membuat surat panggilan kepada kedua orang ini, dan panggilan pertama sudah dilayangkan untuk diminta keterangan di depan penyidik tentang peristiwa yang terjadi terhadap pelapor ML. Penyidik melayangkan untuk panggilan pertama tanggal 29 Januari 2014 untuk hadir memberikan keterangan. Akan tapi sampai waktu yang ditetapkan selama tanggal 29 tersebut, itu yang dipanggil tersangka A dan ZL tidak hadir. Sebagai tersangka, Zekli dan rekannya terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara sesuai ketetapan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Mario Lawalata sendiri menilai penyidik pastinya tidak gegabah dengan keputusannya itu. Mereka sudah memiliki keterangan dan bukti-bukti yang cukup untuk pada akhirnya menetapkan Zekli dan rekannya sebagai tersangka. Benarkah ini menandakan jika Zekli tidak sekedar melerai, melainkan juga ikut melakukan pemukulan saat keributan terjadi? Tahu saya yang biar nggak terlibat siapa? Maksudnya emang dia terlibat. Kalau nggak terlibat, toh polisi nggak akan menjadikan dia tersangka, kan harusnya gitu. Maksudnya emang dia jadi tersangka, jadi dia memang terlibat. Cuman memang masalah utama bukan sama Zekli gitu. Jadi jangan salah paham di sini. Bukan berarti dia nggak terlibat. Dan masalah utama saya waktu itu saya datang mau menyelesaikan masalah sama temennya. Saya ada masalah sama temennya yang bernama Audi. Jadi akhirnya tapi itu temannya Zek gitu. Dan Zeknya waktu itu ada di situ gitu. Dan ternyata ikut-ikutan di situ gitu. Jadi ya, dan udah jadi tersangka kan, jadinya ya mau nggak mau ya dia terlibat memang. Ya ada semuanya udah saya laporin kan, jadinya ada semuanya, ada di laporan di polisi dan ada di lawyer saya kalau mau tahu detailnya gitu. Untuk pasal yang ditetapkan masih pasal yang lama ya, pasal 170 KUHP, dengan yang artinya 170 ini secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang, dan ini terhadap orang dengan pelapor ML, itu ancaman hukumannya kurang lebih 5 tahun penjara. Terlepas dari penetapan Zekli dan rekannya sebagai tersangka, peristiwa pengeroyokan yang dialami Mario di sebuah kafe di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan belum lama ini memang terbilang mengejutkan. Apalagi baik Mario maupun Zekli selama ini dikenal berteman baik. Namun entah kenapa pertemanan tersebut seolah-olah tak ada artinya saat Mario terlibat permasalahan dengan rekan Zek yang berinisial A. Kehadiran Mario ke kafe tersebut untuk menyelesaikan persoalannya dengan A secara baik-baik justru berbuntut pengeroyokan dan penyetruman yang diduga juga melibatkan Zek. Kronologisnya memang saya datang mau menyelesaikan masalah dengan temannya Zek, sama ada Zek juga di situ. Tapi
ternyata pas di situ ya itu terjadi ya itu apa ya kayak udah di set up aja semuanya gitu. Jadi ya makanya saya laporin polisi aja sama temennya, bukan nama Zek, sama temennya. Memang saya mau ke situ mau nyelesain masalah gitu. Jadinya ya tapi nggak taunya maksudnya saya datang kan baik-baik, nggak taunya tapi malah makanya seperti itu ya. Saya pikir buat apa saya maksudnya bertindak malahan yang aneh-aneh, saya lapor polisi aja. Meski kasus ini telah memasuki ranah hukum, namun bukan berarti pintu maaf telah ditutup rapat oleh Mario. Putra artis senior Reggy Lawalata tersebut mengaku masih membuka pintu maaf untuk Zack. Namun sayangnya hingga kini belum terlihat niat baik dari Zack dan juga rekannya untuk melakukan itu. Baik keluarga atau? Belum ada, ya baru mau, cuman ya gimana ya, ini udah semua udah dihukum jadinya, maksudnya udah proses hukum. Jadi saya juga pengen nggak semena-mena aja gitu, nggak bisa semena-mena untuk berbuat yang hal gitu. Jadi ini pelajaran buat semua orang, apalagi saya dengan Zack ya, itu kan memang temen udah lama gitu. Harusnya sih saya nggak ada apa-apa, saya juga bingung kenapa waktu itu Zack bisa, maksudnya walaupun itu temennya dia, tapi saya sebenarnya temen juga kan sama dia gitu. Saya juga maunya sih semuanya temen lah, ngapain sih masa cari teman itu susah banget gitu, cari musuh mah gampang banget. Saya sekarang tonjok mas juga langsung kita musuhan kan gitu. Adanya hubungan pertemanan antara Mario dan Zackly diakui juga oleh Nafa Urbah, istri Zack. Menurut Nafa, selain pertemanan lantaran sama-sama menggeluti dunia keartisan, suaminya dan Mario bahkan sering bermain basket bersama-sama. Nafa mengaku cukup kaget mendengar kabar suaminya terlibat pengeroyokan terhadap Mario. Nafa bahkan sangat yakin suaminya itu tidak melakukan apa yang dituduhkan itu. Lantas apa kata Mario soal sanggahan Nafa Urbah? Wah, Nafa nggak ada di situ, itu aja. Jadinya saya nggak mau ngelibatin orang lain, yang saya mau ngelibatin yang terlibat gitu aja. Jadi nggak usah bawa-bawa istrinya, keluarganya, keluarga saya dan lain-lain. Ini masalah saya dan orang-orang yang terlibat sama saya. Gitu. Itu yang jadi jangan bawa yang lain-lain lah gitu. Karena satu, saya juga nggak bawa temen, yang orang yang nggak ada di situ saya juga nggak akan bawa gitu untuk membackup saya, karena lu nggak tahu apa-apa kan urusannya gitu. Dan yang saya tahu Mario kan temenan sama suami saya, ya kan, dia temenan sama Zack, sering main basket bareng. Saya juga suka nganterin Zack untuk main basket bareng gitu kan. Jadinya kayaknya nggak mungkin kalau mereka tuh sampai gebuk-gebukan atau pukul-pukulan gitu. Makanya saya nggak percaya berita itu gitu loh, karena mereka tuh temenan gitu. Asli saya bingung kalau ditanyain gitu loh, karena saya juga nggak lihat kejadiannya, saya nggak tahu bagaimana duduk permasalahannya seperti apa, saya juga nggak ngerti gitu loh. Jadi saya mau jawab apa gitu, saya juga nggak tahu.